penjualan pupuk kandang tergantung dari hukum kotoran hewan ternak. Apakah kotoran hewan ternak tersebut najis atau tidak najis? Maka jika seandainya najis, tentunya tidak boleh diperjualbelikan karena sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang tidak suci tidak boleh diperjualbelikan. Maka para ulama kita sepakat dalam hukum kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Contohnya seperti anjing, ya, atau babi, atau kucing. Nah, ini masalah kucing ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu tidak dianggap oleh para ulama. Apakah kotoran kucing itu najis atau tidak? Ya, sempat dulu rame ya. Maka perbedaan itu tidak dianggap. Seluruh ulama mengatakan bahwa yang lebih kuat bahwa hewan yang tidak dimakan dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya adalah najis. Ya. Kemudian yang kedua berikutnya, adapun kotoran hewan yang dagingnya halal seperti ayam, ya, sapi, kambing. Nah, bagaimana hukum kotoran hewan yang kita makan dagingnya kalau disembelih sesuai dengan syariat Islam? Maka ini yang terjadi perbedaan para ulama. Ya. Maka pendapat pertama diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kotoran hewan ternak adalah najis. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan najis. Berdasarkan dalil diantaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Daruqutni, istanzihu minal bauli fa inna amma ta'adza bil qabri minal baul. Bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak dibersihkan. Maka dari hadis ini Nabi menjelaskan perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dan membersihkan, ya, dari air kencing tersebut dapat dipahami bahwa itu adalah najis. Ya. Maka kata air kencing dalam hadis ini adalah umum, baik itu hewan maupun manusia. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi air kencing apapun, baik hewan yang dimakan ataupun tidak dimakan ataupun manusia, maka itu adalah najis, kan? Karena kata al-baul di sini menggunakan alif lam yang mana berlaku umum, kencing apapun. Ya. Maka yang kedua, hadis yang menjadi dalil Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah air kencing hewan yang dimakan dagingnya adalah najis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW
memenuhi hajatnya, buang air. Kata Ibnu Mas'ud, fa'amaruni an atiyahu bi salasati ahjarin. Nabi perintahkan saya, kata Abu bin Mas'ud, untuk mencari 3 batu. Fawajadtu hajarain, saya mendapati, saya cari-cari dapat 2 batu. Wal tamastu tsalis falam ajid, dan saya berusaha mencari batu yang ketiga, tapi belum dapat. Fa akhadtu rausatan fa ataitu biha. Lalu aku hanya mendapati tai unta yang telah mengering, yang sudah keras. Ya. Maka aku berikan kepada Nabi SAW. Fa akhadhal hajaraini wa alqa rausah. Maka Nabi ketika aku berikan 2 batu dan 1 tai unta yang sudah kering, maka beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang tai unta yang sudah kering tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada riksun. Ini adalah riks. Nah, riksun ini dalam bahasa Arab, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, artinya adalah najis. Ya, dengan demikian maka tai hewan ternak seperti unta ini adalah najis. Kemudian pendapat kedua yang tentang hukum apakah kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu najis atau tidak. Pendapat kedua mengatakan tidak najis. Dan tidak najis ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, atau dikenal dengan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Adapun dalil ulama Maliki dan Hambali diantaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Anas bin Malik berkata, qadima unasun min uqlin au urainah. Telah datang sekelompok orang dari Bani Uqal atau Urainah ke kota Madinah. Fajtawau al-Madinata. Kemudian mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Ya. Yang mana wabah penyakit ini menyebabkan lambungnya mengeras. Ya. Maka apa yang diperintahkan Nabi? Fa'amaruhumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi perintahkan agar unta zakat yang memiliki susu untuk diperah, lalu diberi minum untuk orang yang sakit tadi, kemudian juga beserta air kencingnya. Ya. Maka mereka minum air kencing unta dan juga air susu unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dengan izin Allah mereka pun menjadi sembuh. Ya. Nah, kemudian ternyata Bani Uqal dan Urainah ini setelah mereka sembuh, ternyata yang mana unta, hadis ini panjang sebetulnya ya. Hadis ini panjang. Kemudian ternyata mereka ini merampok. Ya, ketika pulangnya mereka membunuh orang yang menjaga hewan zakat tersebut dan mereka bawa unta-unta tersebut. Nabi perintahkan untuk menyusul mereka dan mereka akhirnya ketangkap. Ya, akhirnya mereka dikisos karena sudah bunuh, mereka pun
kisos karena sudah merampok dan membunuh. Nah, yang jadi syahid di sini atau dalil dalam hadis ini bahwa Nabi SAW memerintahkan minum air kencing unta. Ya, dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Karena seandainya itu najis, tentu Nabi tidak akan perintahkan minum kencing unta, sekalipun dalam rangka pengobatan. Nah, di sini sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari. Maka ya, sebagian ulama mengatakan ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku pada kita. Tetapi jawabannya bahwa yang dilakukan Nabi itu secara umum adalah berlaku untuk umatnya, kecuali kalau Nabi SAW menjelaskan itu kekhususan beliau. Tidak ada penjelasan dari Nabi bahwa ini adalah kekhususan beliau. Nah, maka banyak orang yang mengomentari bahwa ya orang-orang yang membenci Islam, mereka mengomentari Islam itu adalah sesuatu yang kotor, masa diperintahkan minum kencing unta. Maka wallahu ta'ala, Allah Maha tahu, dan hadis ini sahih. Ya, ternyata terbukti susu unta itu baik untuk pengobatan lambung, pencernaan. Dan begitu juga dengan air kencing unta. Dan hadis ini sahih, kita wajib meyakininya. Walaupun kita tahu maupun tidak tahu sebabnya. Tapi karena hadis ini sahih, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti itu adalah sesuatu yang benar. Nah, inilah dalil bahwa dalam mazhab Maliki dan Hambali ya tidak najis sekalipun dalam rangka pengobatan. Nah, mungkin ada yang beralasan itu kan darurat untuk pengobatan. Nah, maka jawabannya Nabi SAW melarang ya untuk berobat dengan benda yang haram. Nah, jadi ini tidak bisa jadikan sebagai dalil, karena yang haram pun Nabi melarang kita untuk gunakan sebagai obat. Berdasarkan sabda beliau, innallaha anzalad-da' wad-dawa. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan penawarnya, obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah sudah menciptakan setiap penyakit itu ada penawarnya, ada obatnya. Ya. Fatadawau wa la tadawu biharamin. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Maka Nabi sendiri yang mengatakan bahwa berobat itu harus wajib hukumnya dengan sesuatu yang halal, ya tidak boleh dengan sesuatu yang haram. Sehingga ya ini tidak bisa jadikan sebagai darurat, karena pasti Nabi adalah wahyu dari Allah. Ya, ketika itu pasti Allah akan beritahukan pada Nabi penawar dari penyakitnya tadi. Ya, tidak mungkin Allah jadikan penawarnya dari sesuatu yang haram. Seandainya itu haram, tidak mungkin Nabi perintahkan untuk meminum kencing unta. Nah, kemudian di hadis yang lain, salah seorang ummul mukminin pernah memasak obat ramuan dan ada khamar. Maka Nabi SAW bertanya dan dijawab, ya, ini adalah ramuan, ini adalah khamar untuk obat. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah tidak menjadikan obat kalian dari sesuatu yang diharamkan. Maka Nabi larang pengobatan dari khamar tersebut. Nah, walaupun
Ya, bisa jadi itu kebiasaan masyarakat, mereka dahulu untuk pengobatan menggunakan khamar tersebut. Tapi Nabi mengingkari, tidak boleh sesuatu yang haram dijadikan sebagai obat. Karena Allah sudah menciptakan setiap penyakit itu ada obatnya yang halal. Nah, maka ini harus kita selalu pegang. Ya, Allah ketika menurunkan penyakit pasti penawarnya ada yang halal. Maka berusahalah kita untuk mencari yang halal. Ya. Yang jadi masalah teknologi kedokteran ini berkembangnya di negara-negara non-muslim. Mereka tidak peduli halal dan haram. Mereka hanya mencari ya ada di sekitar mereka, dan yang mereka lakukan sering makan babi misalkan. Ya. Sehingga mereka membuat vaksin-vaksin ternyata dicontohkan dari babi. Nah, ini jadi masalah. Ya. Itu yang beredar. Nah, padahal bisa dari yang sapi misalkan. Nah, itu yang jadi masalah. Maka tidak boleh kita sama sekali berobat dari yang haram tersebut. Nah, inilah dalil bahwa Allah sudah menciptakan obat kita itu dari sesuatu yang halal. Dan inilah pentingnya kita mempelajari halal dan haram supaya tidak bermudah-mudahan. Karena banyak masyarakat tersebut ya, ketika mereka tidak peduli halal dan haram, akhirnya obatnya aneh-aneh, sesuatu yang diharamkan. Apa contohnya, Ibu? Hah? Ular. Obat apa ular itu? Sate ular obat apa katanya? Obat apa? Obat gatal. Nah, jadi ini ya karena mereka itu tidak tahu halal dan haram. Ya, mungkin saja bisa jadi ada manfaat-manfaatnya, tapi itu haram. Ya. Sedangkan khamar begitu juga. Allah sudah menjelaskan khamar itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih banyak, makanya Allah haramkan. Ya. Begitu juga sesuatu yang haram itu mungkin bisa jadi ada manfaatnya. Tapi ketika Allah sudah mengharamkan, kita harus meyakini itu sesuatu yang haram, banyak mudaratnya. Cari dulu obat-obat yang halal. Ya. Nah, sehingga dengan demikian dia hanya sesuatu misalkan memang tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Contohnya tidak bisa dihindari. Belum apa contohnya yang vaksin masih yang haram. Nah, ternyata ya karena tadi yang kita sampaikan, vaksin itu pengobatan-pengobatan modern kembang pesatnya di negara-negara non-muslim. Maka oleh karena itu muslim hendaknya mengembangkan obat-obat itu dari sesuatu yang halal. Nah, ini tanggung jawab kita juga ya. Tanggung jawab seorang muslim, dia harus berusaha memenuhi kebutuhan muslim yang lainnya dari yang halal. Itu karena teknologi itu berkembang di negara non-muslim, mereka yang mengembangkannya dan gak peduli halal dan haram. Padahal Allah sudah menciptakan setiap penawar dari obat, ya penawar dari penyakit itu ada yang halalnya. Nah, kalau memang ternyata belum ada alternatif lain, maka tentunya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Ketika memang tidak ada pilihan dan itu dipaksa, maka tidak berdosa dia untuk melakukannya. Tapi selama tidak dipaksa, masih ada pilihan, maka tidak dikatakan darurat, masih haram. Ya, maka obat-obat kalau masih ada yang halal, contohnya obat yang haram untuk obat demam, padahal masih banyak obat yang lain yang halal untuk mengatasi
demam. Nah, maka itu tidak boleh kita gunakan obat yang dari yang haram. Kita kembali pada pembahasan tentang hadis Nabi perintah mengobati kabilah yang sakit tadi, Aqal dan Urai atau Uraina ini, dengan meminum air kencing unta. Nah, menunjukkan bahwa hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, karena Nabi katakan Allah tidak menjadikan obat kalian dari sesuatu yang haram. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya tidak najis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau merupakan yang mengabdikan hidupnya membantu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW yuhibbu an yusalliya haitsu adrakathu shalah wa yusalli fi marabidil ghanam. Nabi SAW beliau sholat dimanapun ketika memang waktunya sudah datang. Nah, ini kekhususan diberikan Allah pada Nabi Muhammad, wa ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan bagiku, yaitu bumi ini adalah tempat sujud. Nah, tetapi selama bukan di tempat yang najis. Jadi Nabi di mana masuk waktu sholat, beliau di sana sholat. Ya, jadi jangan kita mempersempit yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita itu mau sholatnya, biasanya ibu-ibu atau kaum muslimin kalau mau sholat itu biasanya gimana? Nanya dulu ya, musholanya di mana? Musholanya di mana? Ya kan? Cari dulu, misal kalau ke mall, misalkan sudah masa waktu sholat, selalu kita nanya di mana musholanya. Nah, kemudian kalau mau sholat itu harus cari dulu tempat sholat khusus. Padahal Allah memberikan kemudahan dimanapun kita bisa sholat. Ya. Nah, contohnya kemarin saya umroh kan, begitu sampai di bandara sudah masuk waktu sholat maghrib, masih bisa untuk sholat maghrib. Di ruang tunggu itu kalau di Indonesia kan ada musholanya kan, alhamdulillah. Ini juga satu nikmat dari Allah Ta'ala, ya, dengan banyaknya kaum muslimin dan pemahaman masyarakat kita kalau sholat itu harus tempat-tempat sholat. Sehingga di tempat-tempat umum selalu ada musholanya. Nah, di bandara Indonesia selalu bisa ruang tunggunya mushola. Di Arab Saudi sendiri nggak ada musholanya. Ya, di ruang tunggunya itu nggak ada musholanya. Jadi saya tanya kepada petugasnya, saya mau sholat, di mana sholatnya? Sholat aja di mana aja, semua ini masjid ini. Duduk di sana, kamu sholat aja dimanapun di sini mushola semuanya katanya. Akhirnya kami sholat dimanapun, ya, di ruang tunggu itu, di lorong-lorong di sana sholat. Jadi makanya kita lihat ya, ini pemahaman yang benar. Jadi jangan kita memahami sholat itu hanya di masjid atau di musola. Ya, maka pemahaman yang benar itu Nabi sudah jelaskan. Bumi Allah ini semuanya masjid bagi kita. Ya, maka kalau kita masuk sholat, waktu sholat dalam perjalanan berhenti, sholat di mana berhenti. Itu yang berlaku masih banyak kita lihat di Arab Saudi. Orang sholat di mall-mall, ya. Waktu masuk sholat di mall-mall itu mereka sholat, atau main bola misalkan. Mereka sholat, masuk waktu sholat. Nah, ini banyak pemahaman yang salah. Lagi misalkan lagi nonton bola,
Kemudian dia nanya, mana musolanya? Nggak ada, akhirnya nggak sholat. Nah ini salah. Ya. Nah akhirnya kita sendiri yang menyempitkan. Padahal sholat itu sesuatu yang wajib selagi kita masih ada nyawa di tubuh kita. Maka sholat dimanapun, kalau sudah masuk waktu sholatnya, maka segera kita sholat. Inilah yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya, memang kebudayaan itu harus kita landaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Ya, jangan kita seperti umat-umat sebelumnya beribadah itu hanya tempat-tempat khusus. Orang Yahudi dan Nasrani mereka memang dikhususkan tempat ibadah mereka di tempat-tempat khusus. Sedangkan Nabi kita ya mau Allah jadikan semua dari muka bumi ini adalah masjid, bisa kita sholat dimanapun. Tetapi tidak di tempat yang najis. Maka Anas bin Malik beliau mengatakan bahwa Nabi sering sholat beberapa kali, pernah sholat di tempat pengembalaan kambing. Ya, seandainya najis, ya, dan Allah perintahkan bahwa sholat itu harus ya dalam keadaan bebas dari najis, pakaian dan tempat sholat kita. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaian Muhammad bersihkanlah, sucikanlah. Menunjukkan apa? Beribadah kepada Allah harus terbebas dari najis, pakaian dan tempatnya. Seandainya kotoran kambing najis, tidak mungkin Nabi sholat di tempat pemeliharaan kambing. Ya. Kemudian burung merpati itu dimakan nggak dagingnya? Makan. Kotorannya najis atau tidak? Hah? Terjadi perbedaan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan najis, dalilnya tadi yang sudah kita sebutkan. Maka ya ini apalagi di Masjidil Haram, kita lagi sholat tiba-tiba dari atas jatuh kotoran merpati, atau di tempat itu kalau biasanya di waktu-waktu penuh ya kan banyak merpati itu ya di sekitar pelataran Masjidil Haram itu ya. Nah itu sampai di sana mereka sholat. Nah kalau seandainya najis tentunya sulit orang cari tempat sholat akhirnya ya. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala dari inilah hikmahnya ya, dari perintah Nabi tadi bahwa berobat dari kotoran kencing unta menunjukkan bahwa hewan yang dimakan dagingnya tidak najis ya, tidak najis. Nah maka kalau memang terbukti itu ada manfaatnya boleh digunakan ya. Contohnya Nabi menjelaskan bahwa kotoran unta itu ada obatnya. Nah seandainya ada penelitian dokter kotoran kambing ya ada untuk obat misalkan, maka boleh dijadikan sebagai obat karena memang ada manfaatnya. Wallahu ta'ala dari segi dalil ya, yang mana dalil yang diriwayatkan sebagai dalil mazhab Hanafi dan Syafi'i tadi yang pertama bahwa perintah Nabi SAW untuk membersihkan kencing ya, yang mana azab itu karena disebabkan dari kencing yang tidak dicuci. Maka bantahannya bahwa dalil itu tidak kuat. Kenapa? Yang dimaksud dengan air kencing dalam hadis tersebut hanyalah kencing manusia. Karena yang diazab itu adalah manusia. Maka Nabi maksudnya di situ adalah kencing manusia. Gak ada, tidak mungkin dipahami hewan tidak cebok akan diazab. Ya.
Maka maksudnya jelas bahwa Nabi menjelaskan azab itu adalah berlaku pada manusia. Maka dengan demikian maksudnya adalah kencing dari manusia itu yang najis. Ya. Kemudian dalil bahwa Nabi mengatakan riksun, ya ini adalah sesuatu yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah najis. Maka tanggapannya bahwa kata riksun dalam bahasa Arab sesuatu yang menjijikan, ya, bukan sesuatu yang najis, tetapi sesuatu yang menjijikan. Terkadang najis maupun tidak, ya, menjijikan itu terkadang najis maupun tidak. Contoh yang lain yang tidak najis, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun. Ya. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, kemudian mengundi nasib dengan panah dan berhala itu adalah sesuatu yang menjijikkan, rijsun. Nah, maka berhala bisa jadi terbuat dari yang suci, patung-patung. Nah, ada yang bikin patung dari roti, setelah disembah dimakan patungnya, ya. Nah, ada juga patung yang dibikin dari batu. Nah, ini bukan sesuatu yang najis. Anak panah juga. Anak panah banyaknya dibikin dari objek yang suci. Tetapi itu menjijikan, perbuatan itu sesuatu yang menjijikan. Kemudian di riwayat yang lain diriwayatkan oleh sebagai Imam Nasai menjelaskan perkataan Nabi Riksun itu maksudnya adalah ta'amul jin, adalah makanan jin, ya. Jadi kotoran itu adalah makanan jin. Jin itu sesuatu yang tidak kelihatan, karena nama jinnun. Jadi kalau ada kata-kata yang tersusun dalam bahasa Arab dari jin, jim, nun, itu artinya sesuatu yang tidak kelihatan. Contohnya janin. Janin itu tidak kelihatan. Jannah. Jannah artinya sesuatu yang tidak kelihatan. Jin. Jin juga sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, maka kotoran hewan itu adalah makanan dari hewannya jin, ya. Nah, inilah tafsiran dari Nabi SAW. Beliau tidak mau, ya, makanan jin digunakan untuk. Nah, ini juga menjadi adab, ya, adab dalam para ulama dalam menggunakan alat-alat yang akan ditempeli najis. Itu hindari yang akan bermanfaat, ya. Oleh karena itu para ulama kita di antara adabnya kalau mau membersihkan najis setelah buang air, jangan gunakan daun-daun yang mana daun itu dimanfaatkan orang, ya. Kemudian hindari buang kotoran di jalan-jalan umum, karena apa? Nabi SAW mengatakan apa? Itu akan menjadi laknat. Nah, jadi mengganggu orang. Karena orang begitu lewat pesing, pasti dia melaknat, siapa yang kencing di sini nih, semoga dilaknat Allah, ya. Makanya Nabi larang kita ini, ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu orang lain tidak nyaman. Begitulah adab Nabi SAW. Beliau tidak ingin melakukan sesuatu yang mana, ya, bangsa jin pun beliau perhatikan sampai tidak nyaman, ya. Nah, makanya Nabi juga melarang kita buang air panas di lubang-lubang tempat-tempat jin tinggal. Hikmahnya supaya jangan terganggu. Karena kalau jinnya terganggu kena air panas, maka dia akan dendam, ya, akan dicarinya kita sampai kapanpun.
baca bismillah, karena kita tidak lihat maka dianjurkan baca bismillah, berlindung pada Allah. Nah, ini adab-adab sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, itulah hikmahnya kenapa Nabi tidak mau menggunakan itu, karena bermanfaat bagi yang lain. Maka ya tidak boleh kita sesuatu yang bermanfaat itu kita gunakan untuk sesuatu ya, objek untuk membersihkan kotoran kita. Nah, demikian pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala ya, yaitu kotoran hewan yang dagingnya dimakan itu tidak najis. Nah, kalau tidak najis berarti apa? Boleh diperjualbelikan. Ya, boleh menjual pupuk kandang. Nah, dan juga misalkan nih, ya kita membersihkan kandang dan sudah masuk waktu sholat, ya boleh kita sholat, pakaian kita tersebut misalkan ada kena kotorannya apa masih ada sedikit nempel, itu boleh, tidak najis ya. Nah, perlu kita pahami ini karena dengan ilmu itulah membedakan. Kenapa? Karena terkadang orang was-was dari setan, akhirnya dia meninggalkan kewajiban yang seharusnya, ibadah yang seharusnya. Contohnya, ya, seringnya seorang itu dengan alasan belum mandi, akhirnya dia nggak sholat akhirnya, ya, nggak mau disolat. Kenapa kamu nggak sholat? Saya belum mandi, keringatan. Ya, ini juga yang disampaikan kepada saya. Ada jamaah dari Indonesia, jamaah umroh, yang mana ya dia langsung umroh turun di Jeddah. Yang mana seharusnya kalau kita langsung umroh dan turunnya di Jeddah, maka ihramnya itu di atas melewati Yalamlam, ya harus melewati Yalamlam. Di sana kita sudah harus pakai ihram. Kalau sudah masuk ke Jeddah berarti itu sudah di dalam, sudah di tanah haram, ya. Maka tidak boleh melewati mikot bagi orang yang ihram atau haji kecuali sudah harus pakaian ihram. Nah, ketika ditanya kenapa tidak pakai ihram di atas pesawat atau sebelumnya, alasannya sudah ada fatwa MUI ya membolehkan. Yang kedua, kami kan kotor habis jalan jauh. Nah, maunya ya mandi dulu. Kalau di sini kan bisa mandi dulu atau bersuci dulu. Nah, ini alasan-alasan yang akhirnya malah menghilangkan keutamaan yang sudah diperintahkan Nabi SAW. Ya. Masa ya perintah Nabi dilanggar dengan ucapan para ulama? Nah, ini sesuatu yang bertentangan. Tidak boleh dijadikan perkataan ulama menentang ucapan Nabi. Selagi kita bisa, ya, masih memungkinkan di atas pesawat pakai ihram atau bahkan sebelumnya. Nah, jangan melewatinya ya untuk tanpa menggunakan ihram. Nah, itu yang banyak di masyarakat kita ya, karena belum mandi, akhirnya kenapa enggak waktunya udah mepet, sholat dulu, mandi dulu, ya kan? Saya harus mandi dulu baru sholat. Nah, pada akhirnya keluar waktu sholat. Nah, ini sesuatu yang kesalahan. Jadi itulah tentang masalah jual beli kotoran hewan yang dimakan dagingnya, pendapat yang kuat tidak najis sehingga boleh diperjualbelikan. Ya, adapun pendapat kalau seandainya ada yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i dan
memegang ya pendapat Imam Syafi'i tersebut, maka otomatis tidak boleh memperjualbelikan pupuk kandang, haram hukumnya. Nah ini konsekuensinya ya. Konsekuensinya kalau memang yakin itu sesuatu yang najis, maka tidak boleh haram memperjualbelikannya. Jadi jangan berusahalah kita beramal itu betul-betul berdasarkan dalil, bukan hawa nafsu. Kenapa saya ingin sampaikan? Ada orang yang ta'assub, artinya fanatik dengan mazhab tertentu, tapi ketika bertentangan dengan nafsunya, akhirnya dia memilih nafsunya. Ya, contohnya ketika nikah, misalkan saya mau nikahnya, saya mazhab Syafi'i, tapi kalau menikah saya mazhab Abu Hanifah. Bagaimana mazhab Abu Hanifah? Nggak perlu wali, langsung aja laki-laki dan perempuan ijab kabul sudah nikah. Nah, tidak perlu pakai wali. Saya mazhab Syafi'i, tapi kalau dalam masalah jual beli pupuk kandang halal, karena saya butuh. Nah ini tidak sesuai berarti ya. Nah maka hendaklah dalam tindakan kita itu berusaha sebagaimana yang Allah perintahkan, fa tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasul. Kira-kira mana yang lebih dekat ya pendapat dari para ulama tersebut dengan Al-Quran dan hadis, pemahaman yang benar. Karena tidak ada manusia yang sempurna setelah Nabi, selain Nabi SAW. Pasti ada kekurangannya. Begitu juga para ulama-ulama mazhab, ya ada kekurangannya. Nah ini juga kemarin ya banyak pengalaman sebagai pelacuan bagi kita bagaimana harusnya bersikap belajar. Contoh juga dalam masalah membatal wudhu. Dalam mazhab Syafi'i ya mengatakan dengan firman Allah Ta'ala aula mastumun nisa, yaitu batalnya wudhu dengan lamastumun nisa, bersentuhan dengan wanita. Nah bersentuhan ini dipahami oleh Imam Syafi'i artinya yaitu apa? Bersentuhan kulit. Nah apa yang dipahami? Maka mazhab Syafi'i mengatakan ketika suami istri bersentuhan kulit batal wudhunya. Ya, antara laki dan wanita bersentuhan batal wudhunya. Nah, sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa maksudnya lamastumun nisa di sini adalah hubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudhu. Dalilnya apa? Nabi menjelaskan menyentuh di sini bukan menjelaskan. Nabi melakukan ketika beliau akan sholat, beliau mencium istrinya. Ummul Mukminin Aisyah ketika akan sholat keluar dari rumah mencium dulu istrinya. Kemudian Nabi juga Aisyah mengatakan bahwa Nabi sholat malam dan ketika akan sujud menggeser kaki saya dulu. Menggeser kaki saya. Nah, ini ya bersentuhan, apalagi tadi mencium. Dan sebagian ulama mengatakan bersentuhan di sini maksudnya dengan nafsu. Nabi mencium istrinya tapi tidak dengan nafsu. Tapi kalau bersentuhan dan dengan nafsu ini batal wudhu. Nah ini tiga perbedaan para ulama. Maka Allah Ta'ala ya. Nah akhirnya kalau kita lihat dari dalil Nabi ya, beliau mencium istrinya ketika akan sholat, keluarkan sholat, menunjukkan bahwa ini juga dalil bagi kita bahwa tidak batal wudhu tersebut dengan hanya bersentuhan. Nah ini juga ya menjadi sesuatu yang perlu kita pahami sehingga tidak bingung. Dan yang lebih sulitnya yang saya jelaskan itu
ibu-ibu yang sudah usia lanjut, sudah pemahamannya udah dari kecil gitu ya. Jadi akhirnya susah dari diberitahu. Nah, apa yang jadinya akhirnya saya bilang, ibu, kalau ibu pemahaman seperti ini, nanti pas tawaf ibu nggak selesai-selesai. Kenapa? Bersentuhan terus sama orang. Ya, akhirnya nggak selesai-selesai tawafnya, karena tawaf harus berwudu. Nah, akhirnya mereka mazhab Syafi'i mengatakan itu kan kecualian, boleh aja darurat katanya. Nah, ini akhirnya terlalu maksa, padahal sudah jelas, sudah ada contohnya Nabi SAW ketika mau sholat mencium istrinya. Cukuplah kita menjadikan Nabi kita sebagai suri teladan terbaik. Ya, wallahu taala alam. Nah, itu contohnya. Ya, bahwa pentingnya kita belajar ya dari penjelasan-penjelasan ulama kita dapat memahami kira-kira dari perbedaan ini mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, ya, yang mana itulah yang lebih selamat. Baik, berikutnya kita masuk pada permasalahan bangkai. Ya. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi matinya hewan darat tapi tidak sesuai dengan cara tuntunan syariat Islam. Nah, bangkai hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya saat dipotong bagian tubuhnya ini dinamakan dengan nafsun sa'ilah. Ya. Jadi ada darah yang mengalir. Sepakat para ulama hukumnya najis. Ijma ini yang disebutkan oleh Ibnu Rushd. Di antaranya ya berdasarkan ayat Al-Quran dan surah Al-Maidah 3, Allah mengatakan hurimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian bangkai. Dan setiap benda yang diharamkan ya tidak memiliki nilai, maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya. Dan bangkai tidak memiliki nilai apapun. Dengan demikian bangkai diharamkan karena sifatnya najis. Ya. Nah, itu sepakatan para ulama bahwa hewan darat yang bangkai itu najis kalau memiliki darah yang mengalir. Bila dan juga sabda Nabi SAW, ayyuma iha bindu biwa faqatawro. Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Bila seluruh kulit hewan menjadi suci karena disamak, ini menunjukkan bahwa kulit hewan sebelum disamak adalah najis. Dan kulit yang disamak pastilah kulit hewan yang sudah mati. Dari hal ini dapat dianalogikan najisnya bagian tubuh bangkai yang lain sebagaimana najisnya kulit bangkai. Yang termasuk bangkai hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan di lehernya dengan pisau yang tajam, seperti hewan yang mati karena sakit atau tertimpa benda berat atau terjatuh dari tempat ketinggian atau yang dipukul atau yang ditanduk atau habis dimangsai orang lain. Nah, itu bangkai. Ya, hewan darat yang memiliki darah, bangkai, dan itu najis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Diharamkan hewan yang mati tercekik, yang dipukul, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Sebelum dia mati sempat disembelih, maka itu boleh dimakan. Dia bukan bangkai. Kemudian hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah, maka ini bangkai. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah dengan disengaja. Nah, ya dengan sengaja dia tidak baca bismillah. Bagaimana pendapat para ulama kita? Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan ya bahwa ini hukumnya bangkai. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Kalau sengaja tidak baca bismillah padahal dia sadar, maka dia adalah bangkai. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahu alaihi wa innahu lafisqun. Allah berfirman, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sesuatu kefasikan. Pendapat kedua, mazhab Syafi'i mengatakan halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, zabihatul muslim halalun dzakar ismallahi aw lam yuzkar. Hewan sembelihan orang Islam halal, baik membaca bismillah nyembelih atau tidak. Maka hadis ini tidak kuat karena hadisnya mursal. Ya, ada perawinya tidak dikenal. Dengan demikian pendapat mayoritas ulama dalam hal ini adalah yang terkuat, yaitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah bangkai. Nah, kalau ibu-ibu misalkan belanja ke pasar gitu kan ya, rata-rata di pasar itu ya banyak orang yang apalagi tukang jagal, jarang yang bagus agamanya. Ya, sehingga kita lihat dia nyembelih sambil ngobrol terus tangannya menyembelih terus ya tanpa melihat. Nah kadang sambil merokok nyembelih, nggak bisa baca bismillah sambil merokok kan. Nah kalau kita lihat dia tidak baca bismillah, maka pendapat yang kuat dari para ulama ini menjadi bangkai, tidak bisa kita makan. Kalau kita melihatnya ya, tapi kalau kita nggak melihat, cukup kita baca bismillah waktu makannya. Ya, itu yang diperintahkan Nabi SAW, cukup kita baca bismillah ketika memakannya. Tapi kalau kita memang depan mata kita, ya, padahal dia kerjanya tukang jagal, tapi nggak baca bismillah. Apalagi mazhabnya mazhab Syafi'i kan rata-rata, sehingga dengan demikian nggak baca bismillah pun halal, karena kan saya muslim. Nah, maka pendapat yang kuat adalah Allah mengatakan jangan kalian makan ya hewan yang tidak dibaca bismillah ketika menyembelihnya, karena itu adalah sesuatu perbuatan yang kefasikan. Nah, kemudian tadi juga hewan yang disembelih itu supaya dia boleh ada syarat menyembelihnya, putus urat saluran pernapasan dan saluran makan. Nah ada yang dicodet doang, potong dikit aja. Nah kenapa dicodet? Katanya dagingnya lebih enak katanya. Ya, dipotong dikit, jadi nggak putus saluran pernapasannya, saluran makannya juga nggak putus. Nah, wallahu ta'ala berarti ini jadi bangkai. Ya pastikan membeli itu putus saluran pernapasan dan saluran makannya. Itu yang aturan syariat dalam menyembelih hewan. Nah, baru motong dikit, sembelih dikit langsung masuk ke mesin, masuk ke air panas. Langsung dari panas nanti langsung di kuliti. Nah, dia belum mati ya, karena hanya codet aja belum mati, itu jadi bangkai. Tapi matinya kena air panas. Maka ya, kalau memang kita melihatnya di depan mata kita, hal itu tidak boleh kita memakan dagingnya.
Kemudian bagaimana hewan yang disembelih non-muslim? Non-muslim ini ada dua. Ada yang non-muslim Nasrani Yahudi. Ada yang mereka tidak ada kitabnya dari turun dari langit. Ya. Adapun yang mereka ada kitabnya, ini namakan dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitab ini pendapat yang kuat halal kita makan sembelihannya. Firman Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan orang-orang yang diberikan kitab pada mereka halal bagi kalian. Ya. Tetapi halalnya itu ya hukum asalnya halal sembelihan mereka kecuali ada beberapa syaratnya. Di antara pendapat yang kuat bahwa syarat yang paling penting untuk kita ketahui hewan yang disembelih itu memang halal bagi kita. Ya. Maka misalkan babi disembelih oleh Nasrani, tetap aja haram bagi kita. Ya. Syarat berikutnya yang penting kita ketahui yaitu tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah. Kalau ternyata mereka menyembelih hewan tapi tujuannya adalah ini saya sembelih untuk peresmian rumah baru misalkan. Nah, maka ini jadinya tidak boleh kita makan. Ya, karena dia nyembelihnya bukan karena Allah, tapi kenapa? Nyembelihnya untuk supaya tidak masuk jin rumahnya misalkan. Ya, untuk sebagai persembahan rumah baru ini misalkan. Nah, maka itu tidak halal kita makan. Karena Allah berfirman, wa ma uhilla bi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah. Jelas-jelas dia nyembelih untuk tujuan-tujuan tadi, ya. Misalkan disembelih untuk sesajen misalkan, atau untuk acara-acara. Kenapa kamu sembelih? Supaya syukur pada dewa apa contohnya, dewa laut misalkan. Padahal dia muslim tapi percaya adanya dewa laut, sembelihnya untuk itu, maka haram kita makan dagingnya. Nah, itu syaratnya. Apalagi dia misalkan bukan muslim, ya, nyembelihnya walaupun dia Yahudi Nasrani tapi nyembelihnya karena selain Allah, maka haram kita makannya. Itulah harus kita hindari. Ya, kalau kita tidak tahu apakah dia nyembelih atau tidak atas selain Allah dan dia Yahudi atau Nasrani, cukup bacanya adalah dengan bismillah. Kita makan baca bismillah. Nah, insya Allah kita lanjutkan hukum tentang penjagalan pemotongan hewan di tempat penjagalan dengan cara modern pada kajian berikutnya, ya. Kita cukupkan dulu materi, sisa waktu kita tanya jawab dan diskusi, dipersilakan. Selanjutnya silakan yang mau bertanya langsung. Adapun ada bertanya, yang pertama yaitu ucapkan salam ya. Yang kedua doakan semoga Allah Ta'ala merahmati para ulama, Ustadz Erwandi selaku penulis kitab yang sedang kita bahas, dan juga Ustadz beserta keluarga. Amin, amin ya Allah. Ustadz, ada titipan pertanyaan? Silakan. Pertama, transaksi jual beli untuk pembayaran sudah dilakukan via transfer, tapi penerimaan barang ketika bertemu di kajian. Yang kedua,
Transaksi penjual dan pembeli baru memberikan barang sampel di masjid ketika kajian juga. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Kalau yang pertama mungkin saya paham ya. Kalau yang kedua nanti kita coba perjelas lagi Bu. Yang pertama sudah transfer uangnya, tetapi barangnya itu jelas nggak spesifikasinya. Sudah Ustaz. Kalau barangnya jelas speknya, contohnya dikirimkan penjelasan barang spesifikasinya atau sudah dikirimkan videonya, berarti dengan transfer tersebut sudah sah jual belinya. Kenapa? Karena syarat sah jual beli objek yang diperjualbelikan harus jelas. Tapi kalau tidak jelas, misalkan ya, apa contohnya? Ada sesuatu barang yang tidak jelas speknya dan itu bisa jadi ada perbedaan harga pada barang tersebut dengan perbedaan spek. Contohnya kalau handphone, nah dia harus jelaskan dulu supaya sah, misalkan berapa memorinya, mereknya apa, warnanya apa. Bisa jadi perbedaan memori itu kan beda harga, maka harus sepakati dulu spek yang rinci. Dengan transfer itu sudah sah, maka itu yang harus diperhatikan. Jadi barangnya harus jelas spesifikasinya, perincian sifatnya, maka sah. Untuk yang kedua tadi saya belum paham maksudnya. Apa yang bertanya bisa maju ya? Biar chat saya Ustaz, tapi nggak tahu. Ya silakan Ibu menanyakan yang tadi belum kita pahami ya. Oh, iya. Yang kedua ya Ustaz ya? Iya. Tadi ulangi lagi Bu, coba Bu kita. Transaksi penjual dan pembeli baru memberikan barang sampel di masjid Ustaz. Itu tuh masalahnya, pertanyaan itu ketika di masjid tuh bagaimana menyerahkan barang sampel gitu Ustaz? Sampel misalnya bikin kue gitu misalnya. Oh, mungkin yang tadi maksudnya apa ya? Penyerahan barangnya di masjid kali ya? Tapi ini kurang jelas juga ya, transaksi penjual dan pembeli gitu Ustaz. Baik ya. Iya, pertanyaannya masih belum jelas ya, apakah ya tentang masjidnya atau syarat sah jual belinya. Yang jadi pertanyaan hanya masalah tempatnya Ustaz. Tempatnya ya. Boleh atau tidak? Nah, kalau menyerahkan barang di masjid, itu tergantung dari yang pertama tadi, tergantung sah atau tidaknya jual belinya. Kalau seandainya memang mereka sudah ada kesepakatan akan jual beli sebelum di masjid, memang contohnya speknya sudah jelas, sudah dibayar, berarti transaksinya di luar masjid, hanya menyerahkan di dalam masjid. Apakah boleh menyerahkan barang di masjid? Nah, Nabi pernah menyerahkan pembayaran kepada Jabir di masjid. Sebagaimana Jabir mengatakan, istalafani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadani wa zadani. Nabi pernah jual beli tidak tunai padaku. Kemudian begitu sampai di Madinah, Nabi panggil Jabir. Ya, dipanggil. Nah, di masjid itu Nabi membayar utang beliau dan beliau melebihkan. Nah, ini pembayaran penyerahan salah satu objek di masjid dibolehkan. Nah, tapi kalau seandainya speknya tadi belum jelas, nah transfernya ini berarti belum terjadi jual beli. Kenapa? Jual belinya belum sah karena barangnya belum jelas. Ya, ini saya transfer dulu ya misalkan. Tapi nanti jual belinya kita di masjid, lihat dulu, saya mau lihat barangnya dulu misalkan, karena saya belum jelas. Berarti memang tujuan jual belinya di masjid, maka ini nggak boleh.
Ya, berarti transaksinya di masjid maka berdosa. Nah, apakah sah jual belinya atau tidak? Allah Ta'ala jumhur ulama katakan sah jual belinya tapi berdosa. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan jual belinya tidak sah, maka wajib dikembalikan uang dan barangnya. Kemudian, nah kalau barang sampel di masjid disahkan, kemudian dilakukan akad, ya misalkan ini cek sampel barangnya, pesan nggak? Kalau pesan, ini kamu misalkan barangnya dibikin dulu ya. Ini sampelnya ya. Nanti kalau setuju nanti saya bikinkan. Nah berarti ini akad ini tidak dibolehkan. Karena dibolehkan akad jual beli kalau barang dibikin dulu, bayarnya nanti, barangnya juga nanti, itu dibolehkan. Maka sampel itu kalau maksudnya ada membuat kesepakatan akad jual beli di masjid, maka ini berdosa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, teman Ana buka usaha e-wallet. Setiap ada transaksi beliau mengambil keuntungan Rp5.000. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, ini masih satu pertanyaan. Di kampung teman Ana ada harap judi online, dan beberapa ada yang top up di tempat Ana menggunakan untuk digunakan judi online Ustaz. Apakah teman Ana itu termasuk memfasilitasi kegiatan judol Ustaz? Ya. Yang pertama maksudnya sepertinya membuka layanan top up e-wallet ya. Tapi minta komisinya 5.000. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, apakah halal kita minta 5.000 ya sebagai jasa top up e-wallet? Nah, ini tergantung, saya melihatnya itu tergantung dari apa yang dipahami e-wallet itu, apakah uang atau dia itu hanya gambaran dari uang. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, ada yang mengatakan e-wallet itu adalah akadnya utang piutang ya, akadnya utang piutang, sama seperti kita nabung, kita naruh uang kita di bank ya, si banknya berutang kepada kita, berarti akadnya utang piutang. Ada yang mengatakan e-wallet itu uang ya, uang. Jadi memang ada uang rupiah yang elektronik, ada uang rupiah yang kertas. Dengan perbedaan itu, kalau seandainya akannya utang piutang, maka 5.000 itu hanya sebagai administrasi ya, sebagai administrasi, maka boleh saja diminta jasa. Silakan kalau kamu mau naruh uang kamu di sana ya, ingin menggunakan saya, ada jasanya 5.000. Nah berarti ini proses untuk memindahkan dari uang konvensional dimasukkan ke e-wallet. Jadi ada jasa administrasi. Tapi kalau memahami uang elektronik, e-wallet itu adalah uang sendiri, maka ini menjadi tukar uang dengan uang yang berbeda. Bisa dipahami? Yang mana uang e-walletnya bentuknya sama-sama rupiah, tapi ya e-wallet yang kita kasihkan ke dia berapa tadi, misalkan dia masukkan 50.000, kita masukkan ke dia cuma 50.000, tapi kita terima uangnya 55.000, jadi riba jadinya. Paham maksud saya? Maka
ada yang mengatakan e-wallet itu uang sendiri, ya maka itu jadi riba jadinya. Itu landasannya, ya. Allah Ta'ala itu akan berakibat jadi riba karena sama-sama rupiah, ya kan, jenisnya sama, maka harus sama kalau ingin dipertukarkan. Nah, konsekuensinya yang berikutnya juga, kalau mengatakan akan jual beli uang e-wallet itu uang tersendiri, maka mereka mengatakan hadiah-hadiah dari e-wallet itu halal. Paham maksud saya? Contohnya ibu-ibu belanja pakai e-wallet dapat cashback 5.000. 5.000 itu halal karena itu jual beli, ya. Karena kita belanja pakai e-wallet dan dapat potongan, itu halal. Tapi yang mengatakan e-wallet itu adalah akan utang piutang, kita hanya naruh uang, mereka kewajiban bayar kita, maka cashbacknya itu menjadi keuntungan yang kita dapatkan karena sudah naruh uang kita, meminjamkannya ke e-wallet, maka itu menjadi riba. Paham maksud saya? Alhamdulillah. Nggak paham? Hah? Yang amannya ya pakai aja, nggak ada masalah kalau ada kebutuhan. Karena kalau pakai gimana kita bayar tol? Gimana kita membayar parkiran gedung? Ya. Nah, maka karena dibutuhkan, dibolehkan kita menggunakannya selama tidak ada hal-hal yang diharamkan. Kalau hanya gunakan bayar tol kan nggak ada potongan. Bayar parkiran kan tidak ada potongan, itu boleh hukumnya. Berarti yang penambahan tadi 5.000 tidak diperbolehkan ya? Nah, makanya ini tergantung dari yang saya lebih cenderung mengatakan pendapat yang mengatakan akannya utang piutang, ya, sehingga 5.000 tadi menjadi administrasi, menjadi boleh, hanya jasa, dia bukan uang tersendiri. Karena ya contohnya ada ustadz yang terkenal salaf juga mengatakan uang elektronik itu adalah uang sendiri, jadi boleh saja cashbacknya, boleh ini saja. Berarti konsekuensinya ketika menukar berbeda itu jadi riba jadinya, ya kan? Kita nukar uang elektronik 50, tapi dia nyerahkan ke kita 55.000, jadi riba jadinya, ya. Maka itu yang harus itu yang tadi saya bilang, tergantung konsekuensinya. Penting itu paham pendapat para ulama. Contohnya tadi masalah najis, mazhab Syafi'i mengatakan najis, berarti konsekuensinya kalau ingin mengikuti pendapat itu haram jual beli pupuk kandang, tidak boleh ya menjual belikan pupuk kandang. Nah, kalau mengambil pendapat tadi yang mengatakan money itu adalah uang tersendiri, maka harus nukarnya harus sama, nggak boleh ada berbeda. 5.000 itu jadi riba. Nah itu, jadi harus betul-betul mengamalkan itu sesuai dengan ilmu intinya, ya, apa yang kita pelajari itu kita amalkan. Kira-kira bisa dipahami? Ya. Oh iya, bagaimana kita tahu teman saya ini tahu Ustaz bahwa dia habis top up, habis itu jual judul di judi online? Nggak boleh, berarti kita membantu dia untuk top up e-walletnya. Kenapa? Kalau kita bantu berarti kita sudah membantu dalam masalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membantu itu saja sudah berdosa. Hartanya menjadi harta yang haram, rugi 2 kali kita. Ya, rugi 2 kali, dosa tolong menolong dan hartanya menjadi harta yang haram. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya uang hasil dari pensiunan asuransi? Apakah boleh dipakai atau tidak? Pertanyaan kedua, uang hasil jual beli mobil atau motor kita, apakah kalau kita
darinya uang haram itu masih boleh dipakai untuk usaha, tapi usaha itu belum mengembalikan modal awal dari uang riba. Bagaimana solusinya, Ustaz? Sepertinya yang saya tangkap sama ya, antara pertanyaan pertama dan kedua. Intinya bahwa yang mana pertanyaan pertama, pensiun dari asuransi. Asuransinya konvensional ya. Nah, asuransi konvensional bekerja di perusahaan tersebut tentunya bekerja pada sesuatu yang sudah diharamkan menurut penjelasan para ulama. Karena di dalam asuransi konvensional ini ada akad-akad gharar ya. Ghararnya untung-untungan. Dan kedua ada akad riba. Nanti insyaallah akan kita pahami lebih mendalam berkaitan dengan asuransi konvensional. Nah, bekerja di sana tidak boleh, gajinya pun jadi haram. Ya. Kemudian bagaimana sekarang kita sudah tobat dan sudah pensiun, halalkah kita menerima gajinya? Maka gaji yang masih kita dapatkan pada hukum asalnya adalah haram. Ya, karena kita sudah tobat, maka itu adalah haram bagi kita. Hanya halal apabila kita tidak memiliki pendapatan yang lain dan kita kekurangan dalam pendapatan. Jadi halalnya karena miskin. Kalau kita miskin, ya tidak ada harta lain, tidak ada orang yang menafkahi kita, maka itu menjadi halal. Ya. Tapi kalau ada harta yang lain atau kita masih dibiayain oleh anak kita, maka itu sebaiknya pensiunan yang akan kita dapatkan itu sebaiknya dihindari. Berbeda kalau seandainya hartanya itu sudah ada. Contohnya maksudnya seperti apa? Dia bekerja di asuransi, gajinya udah beli rumah, udah beli mobil. Kemudian baru tahu ternyata haram. Apakah rumah atau mobilnya itu halal atau tidak? Ya. Maka karena ketidaktahuannya itu berarti tidak ada hukum halal dan haram bagi dia. Karena Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam anil jahili hatta ya'lam. Tidak dianggap suatu kesalahan atau dosa dari orang yang memang tidak tahu, bodoh, sampai dia mengetahuinya. Nah, setelah dia tahu itu baru menjadi haram. Dengan demikian harta yang didapatkan sebelumnya itu halal bagi dia, rumahnya maupun itu halal. Ya. Karena Allah juga mengatakan falahu ma salafa wa amru ilallah. Yang sudah berlalu maka berlalu. Berarti Allah memutihkan yang berlalu dari perbuatan yang haram tersebut. Tetapi yang akan datang itu tidak boleh. Maka gajinya yang beliau terima ya baru akan didapatkan. Lihat lagi keadaannya. Kalau dia miskin masih halal karena status miskinnya untuk kebutuhan pokoknya saja. Sisanya diberikan pada orang miskin yang lainnya. Tapi kalau dia masih ada penghasilan lain maka haram bagi dia. Kemudian saya rasa untuk pertanyaan kedua tadi hampir sama ya jawabannya ya. 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 Silakan, masih bisa. Bagaimana cara yang benar sholat jamak atau qashar? Sholat jamak dan qashar, ada pertanyaan yang lain nggak, Bu? Sholat tarawih. Nah, itu kayaknya sholat jamak, sholat tarawih bisa dibahas oleh ustadz yang lain ya. Ya. Ada lagi pertanyaan muamalah? Ya. Ada yang langsung? Silakan yang ditanyakan langsung tentang muamalah. Kalau kita pesen sekarang misalnya, terus barangnya besok kita bayarnya sekarang,
Tapi di masjid nggak boleh di masjid, di luar. Dan kalau barang dibikin dulu boleh, barang dibikin dulu. Iya, jadi supaya itu boleh, transaksinya boleh karena barang dibikin dulu. Kita bayar DP atau bayar lunas boleh, tapi jangan di masjid, keluar masjid dulu. Ya, karena larangan Nabi jualan di masjid. Bukunya sudah ada, nggak boleh. Kalau kalau bukunya sudah ada, eh, tapi janji ya, janji belum dibayar juga, udah dibayar apa belum? Iya nggak boleh, bayarnya di masjid, bukunya juga di masjid nggak boleh. Misalkan akadnya sudah sebelumnya, misalkan ya, bayarnya baru di masjid, nah itu boleh. Atau nyerahin bukunya di masjid, bayarnya sebelumnya, misalkan itu boleh. Kemudian juga yang nggak, yang sering nggak sadar kita tukar nukar uang, itu juga termasuk jual beli. Ya tidak boleh di masjid. Contohnya ya, habis ngitung kotak infak misalkan, ya ngutang apa ngitung kotak infak, oh tukar dong. Nah di masjid dilakukan itu jual beli juga, tukar menukar, haram hukumnya. Ya, nah itu yang sering terjadi, itu nggak sadar kita, nggak boleh. Jual belinya tidak boleh bu, tidak boleh transaksi jual beli di masjid, berdosa. Jadi nukar uang 100.000 yang pecahan hasil infak misalkan, nah, itu haram di masjid. Di luar, ya di luar lakukannya. Jelas? Ya, semoga ini bermanfaat dan selalu kita tolong menolong dalam mengingatkan ya, tolong menolong mengingatkan dan terus berusaha mempelajari hukum Allah SWT supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena tujuan yang syariat ini Allah turunkan untuk membahagiakan kita di dunia, ya terbebas dari hal-hal yang membahayakan kita di dunia dan juga mendapatkan karena taat pada Allah, yaitu imbalan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.